Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Batch 3 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Silat Hilir dengan NIM 27030251513. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Kok tak semangat nih ya? Katanya semangat, tapi kok kalian tidak semangat? Ulangi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke.
disenangi oleh orang lain. Ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Ya, itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui pelajaran PBL, peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kita diminta harus mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Terus yang kedua, pengertian amanah. Ya, di sini ada pengertian amanah. Secara bahasa itu amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab. Artinya amanatan yang berarti aman, ya, tentram, tenang dan hilang rasa takut, itu pengertian amanah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, pengertian amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan dan terimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu adalah pengertian dari amanah. Yang kedua, dalam bahasa Arab, jujur berarti berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Jujur itu artinya berkata benar. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih. Apa yang dikatakan itu harus sesuai. Terus yang kedua, secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Itu yang dinamakan dengan jujur. Maksudnya apa? Setiap perkataan kita dan perbuatan itu harus sesuai. Jangan berbeda, lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Ya, mungkin ini sekilas tentang pengertian amanah dan jujur. Itu akan menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan videonya, ya, amati apa nanti yang akan bisa kalian simpulkan dari video yang sudah kalian lihat. Ya. Masih gimana aja dulu duitnya, kalau nggak mau dibuat Apa yang bisa kalian ambil dari video ini? berapa sini ya? Nggak berapa sini ya? Tahu siapa? Makasih ya Bu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita tonton tadi? Jujur dan amanah. Maksudnya? Kita harus memiliki sifat jujur. Lagi, tidak mengambil hak orang lain. Oke, tepuk tangan ya untuk jawaban kawan-kawan. Kita harus memiliki sifat jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Ya, nah, karena yang yang bukan milik kita tetap bukan milik kita, maka harus dikembalikan dengan orang lain. Oke, bisa dipahami ya. Baik, untuk lebih memahami, biar kalian lebih paham tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan membagikan LKPD ya secara berkelompok. Baik, sudah ya. Kelompoknya masing-masing. Ini silakan dibacakan. Ada sedikit bisa sekalian diskusikan dan simpulkan.
kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Soal yang selanjutnya, Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada pemiliknya? Alasan memilih mengembalikan uang nilai-nilai moral tinggi. Nilai Sandi memiliki prinsip moral yang kuat, meyakini bahwa penting untuk selalu jujur dan adil, menyadari uang bukan milik sendiri. Mereka paham bahwa uang tersebut bukanlah hak mereka dan pemiliknya pasti sangat membutuhkan uang tersebut. Menghindari konsekuensi hukum. Pada kemungkinan mereka juga khawatir akan dampak hukum jika ketahuan menyimpan uang yang bukan milik mereka. ada yang ingin bertanya mungkin? Silakan, ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup satu. Oke, baik. Dari hasil presentasi tadi, ada yang kira-kira bisa menyimpulkan hasil dari presentasi yang sudah kalian presentasikan, kawan-kawan kalian presentasikan. Ada nggak yang bisa menyimpulkan atau yang mau menyimpulkan? Silakan. Nah, dari kisah ini berarti Pak Edi dan Pak Mujini ini adalah salah satu atau dua orang yang memiliki sifat jujur dan amanah. Nah, ini adalah salah satu sifat yang harus kita contoh, ya, yang harus kita contoh ketika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, maka harus kita kembalikan, jangan kita ambil, ya, karena itu bukan hak milik kita, ya. Nah, dari kisah itu berarti kita belajar untuk apa? Untuk memiliki sifat yang jujur dan amanah. Ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Baik, untuk lebih biar kalian lebih paham ya, karena tadi tugas kelompok, sekarang ada tugas individunya ya. Untuk lebih paham tentang materi pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Silakan dijawab per individu ya. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Masing-masing kelompok aja yang mengumpulkan.
menyenangkan. Kegiatan yang mana? Apa? Yang tadi kita lihat dari pertama kita belajar apa? Menonton di video itu adalah hal yang menyenangkan. Yang paling sulit menurut kalian ketika presentasi, ya. Nah, ada yang mudah presentasinya, ada juga yang merasa sulit. Nah, setiap kita itu atau siswa itu berbeda-beda, ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang materi kita adalah amanah dan jujur. Jadi kita harus memiliki sifat amanah dan juga memiliki sifat jujur. Contoh dari sifat amanah itu apa? Contoh dari sifat amanah? Harus ketika kita mendapat amanah dari seseorang harus menjaganya, jangan sampai rusak. Materi kita minggu depan yaitu tentang hikmah amanah ketika kita berbuat amanah dan berbuat jujur.